Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Welcome to Elvina Edukasi. Bersama saya, Vina Nur Indasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi emas, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memulai kelas Bahasa Indonesia hari ini, tentunya persiapkan lebih dulu hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, persiapkan perangkat yang dibutuhkan. Yang kedua, pastikan perangkat Anda terhubung ke jaringan. Yang ketiga, Anda diwajibkan menggunakan baju seragam. Yang keempat, persiapkan buku materi yang dibutuhkan. Yang kelima, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Seperti yang kalian lihat pada layar kalian, di sini ada pengertian dari struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk struktur teks itu sendiri artinya adalah tata organisasi teks, yaitu cara teks disusun, atau sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks deskripsi sebagai satu kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur kebahasaan adalah sebuah unsur yang menjelaskan tentang penggunaan kata dan arti kata tersebut. Kebahasaan teks deskripsi adalah unsur-unsur yang menjelaskan penggunaan kata dan arti kata tersebut yang ada di dalam teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama adalah penjelasan dari identifikasi. Identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, baik itu lokasi, sejarah lahirnya tempat tersebut, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang dimaksud dengan deskripsi bagian adalah berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Sedangkan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Bagian simpulan ini berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut, terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, kemudian kita beralih kepada kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimatnya, badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, perinciannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Kemudian yang kedua, badannya besar dan berotot. Kebahasan yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contohnya, nah di dalam kalimat ini teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Sebagai contoh, kalimat pertama, ombak putih berbuih bergulung-gulung. Yang kedua, debur ombak pantai terdengar berirama. Yang ketiga, minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Nah, kalimat yang pertama, ombak putih itu seolah-olah dapat dilihat. Kemudian kalimat kedua itu seolah-olah dapat didengar. Dan yang ketiga itu adalah seolah-olah dapat dirasakan. Kemudian kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang dimaksud dengan kata depan atau preposisi adalah
kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Contoh kata depan adalah di, ke, dari, pada. Nah, untuk abang kakak tahu bahwa penulisan kata depan di, ke, dari, pada ini harus diberi spasi setelah kata mengikutinya. Atau begini contohnya, misalnya kata di pasar, penulisan di dan pasar itu harus ada spasi di antara di dan pasarnya. Seperti itu contohnya. Kebahasan yang selanjutnya adalah penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Nah, imbuhan sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu awalan atau biasa disebut dengan prefiks, kemudian sisipan infiks, akhiran sufiks, dan gabungan adalah konfiks. Nah, demikianlah materi tentang struktur dan kebahasaan. Nah, berikut ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan 1, jelaskan pengertian teks deskripsi. Pertanyaan 2, jelaskan struktur teks deskripsi. Dan pertanyaan ketiga, pilihlah 2 yang termasuk kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Nah, ini adalah penugasan yang harus kalian kerjakan ya, abang kakak. Jadi di sini ada disajikan satu buah teks deskripsi yang strukturnya itu diacak urutannya. Nah, tugasnya adalah kalian diminta untuk memperbaiki urutan tersebut sehingga menjadi struktur teks deskripsi yang tepat. Nah, itulah tadi materi tentang strukturan kebahasaan serta tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.